Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai lagi dengan pelajaran kita ya. Pada bagian B, beriman berarti berbuat demi Allah. Silakan buka buku anak-anak halaman 94 ya. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pagi ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat-Mu hari ini. Terima kasih atas cinta-Mu kepada kami. Sekarang berkatilah kami agar makin mencintai Engkau seperti Santo Tarsisius. Amin. Ya, anak-anak, hari ini kita akan mulai dengan pelajaran kita bagian B. Kalau kemarin kita berada pada pelajaran bagian A, iman adalah anugerah. Ya, hari ini kita berada pada bagian B, beriman berarti berbuat demi Allah. Tujuan pelajaran kita hari ini, ya, yaitu satu, Bu Guru akan menjelaskan tentang makna. Kemudian dua, menjelaskan makna tanda salib. Lalu menceritakan kisah penyaliban Yesus dengan sederhana, atau sebentar nanti anak-anak dapat menonton film ya singkat tentang kisah Yesus disalib. Ya, lalu kemudian Ibu Guru akan menceritakan kisah dari Santo Tarsisius. Oke. Ya, anak-anak, sekarang kita buka buku halaman 96. Ya, perhatikan gambar pada halaman 96 sampai 98, yaitu di situ gambar yang kalian amati yaitu kisah Yesus disalibkan ya. Gambar pertama, Yesus dibawa ke hadapan Pilatus. Gambar yang kedua, Yesus memanggul salib. Gambar yang ketiga, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Gambar yang keempat, Yesus disalibkan bersama dua penjahat. Ya. Dari Injil Lukas, kalian dapat mendengar kisah Yesus disalib dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 1 sampai 49. Kata dalam, demi, dan atas. Dalam nama Bapa, ya biasanya anak-anak ucap dalam nama Bapa atau demi nama Bapa dan atas nama Bapa, berarti ya segala doa dan perbuatan kita dilakukan untuk memuliakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pelajaran ini lebih mengkhususkan makna salib Yesus sebagai ungkapan cinta Allah kepada manusia. Demi cintanya kepada Allah dan manusia, Yesus wafat di kayu salib, anak-anak. Dia wafat untuk menebus dosa manusia. Dengan kematiannya kita memperoleh keselamatan secara cuma-cuma karena kemurahan Allah. Ya, anak-anak sebentar nanti akan melihat kisahnya ya dalam film yang nanti anak-anak tonton ya. Silakan anak-anak mengikuti. Dia tidak buat sesuatu yang setimpal hukuman mati. Pilatus tidak menemukan kesalahan pada Yesus sehingga Pilatus ingin menghukumnya. Jadi dia hanya dicambuk dan dibebaskan. Kau wajib melepaskan seorang tahanan waktu perayaan ini. Lepaskanlah Tapi Barabas, banyak ya, orang semakin dan bunuhlah orang ini. bahwa Yesus disalibkan.
bebaskanlah Barabas. Dan bebaskan seorang tawanan. Salibkan dia. Ya, salibkan dia. Kau, cambuk dia. Apalagi yang engkau tunggu, Pilatus? Salibkan dia! Hukum dia! Salibkan dia! Dia Yesus. Hukum dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Kenapa kau menyiksa dia begini? Salibkan dia! Hukum dia! Tinggalkan dia. Dia itu Mesias. Hukum dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Dia tak buat apa-apa. Hukum dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Hukum dia! Hukum! Hukum dia! Salibkan dia! Hukumkan dia! Salib dia! Angkat dia. Tetapi mereka terus menjerit-jerit supaya Yesus disalibkan. Mereka mendesak Pilatus untuk menjatuhkan hukuman. Maka Pilatus menjatuhkan hukuman mati ke atas Yesus dan melepaskan Barabas, seorang pemberontak dan pembunuh, lalu menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mundur! Mundur ke belakang! Mundur! Pergi dari sini! Jangan dekat dia! Mundur! Mundur! Pergi dari sini! Lepaskan tempat ini! Keluar! Kau di tepi! Jangan bilang disuruh! Berdiri! Berdiri! Kau? Siapa namamu? Simon dari Kredit, Tuan. Mari ke sini. Hukum tali itu. Kau angkat dia. Cepat jalan. Mundur. Kami menangisi Tuan. Minumlah ini. Minumlah Tuan. Hai putra-putri Yerusalem, janganlah kamu menangis, Hai perempuan Yerusalem, tetapi tangis jangan menangisi aku, tapi tangisilah diri sendiri dan anak-anakmu. Sebab jika perkara begini terjadi ketika kayu masih hijau, apa akan terjadi ketika ia kering? Tuhan tolong Tuan. Tuhan akan bantu kamu. Bangunkan. Kau ketukkan pusat itu. Longgarkan tali. Yesus tergantung di kayu salib. Di samping kanan dan kiri salib Yesus ada dua orang penjahat tergantung di salib. Ampunilah mereka, Bapa. Orang yang memiliki Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Yesus masih mengampuni mereka yang membuatkannya. Dia telah menyelamatkan orang lain. Biar dia menyelamatkan dirinya. Ya, selamatkan dirimu. Jika kau Mesias, turunlah dari salib itu. Tunjukkanlah kami mujizatmu.
Ini bukan coba biasa, ini coba ajaib. Lepaskan. Ini milik saya. Jangan biarkan. Begini. Ini milik saya. Mari kita main untuk mendapatkannya. Mari. 1, 2, 3. Hari itu hari Jumat kira-kira jam 12 siang, tiba-tiba hari menjadi gelap sampai jam 3 sore. Tiba-tiba tirai di bait Allah terbelah dua. Yesus berseru, "Aku haus." Seorang tentara yang berdiri dekat salib mengambil sepotong kayu, kemudian menaruh bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam cuka, menaruhnya di ujung kayu dan disodorkannya kepada Yesus. Yesus menolaknya. Ketika itu Yesus melihat Maria ibunya dan Yohanes muridnya yang dikasihinya berdiri di kaki salib. Maka berkatalah Yesus, "Ibu, inilah anaknya." Kemudian kepada Yohanes ia berkata, "Inilah ibumu." Setelah itu Yesus menengadahkan wajahnya ke langit dan ia berseru, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, kepalanya tertunduk dan Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Salah seorang tentara yang melihat peristiwa itu berkata dengan suara lantang, "Sungguh, orang ini putra Allah." Semuanya ini disaksikan oleh orang-orang yang mengenal Yesus. Ya, di situ setelah anak-anak melihat sekilas film tentang Yesus disalibkan, ya, ibu guru ingin bertanya tentang kisah Yesus disalib dalam Injil Lukas pasal 23. Yang pertama, siapakah murid yang mengkhianati Yesus? Apa nama taman tempat Yesus berdoa sebelum ia ditangkap? Mengapa Yesus rela disalib? Apa yang diucapkan Yesus kepada mereka yang telah menyalibkannya? Di mana Yesus disalibkan? Yesus rela disalib agar manusia mendapat keselamatan. Yesus adalah putra Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Yesus mencintai manusia walaupun harus wafat di kayu salib. Yesus masih mengampuni mereka yang telah menyalibkannya. Yesus disalibkan di Golgota yang dengan nama lain ialah tempat tengkorak. Anak-anak sambil mengamati gambar yang ada pada buku halaman 98, itu adalah kisah dari Santo Tarsisius. Jadi Tarsisius adalah seorang santo. Ia mempertahankan tubuh Kristus dari tangan-tangan orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus. Tarsisius rela mengorbankan diri sampai mati demi sakramen Maha Kudus. Jadi ketika Tarsisius membawa sakramen Maha Kudus, ia diserangnya orang-orang, dan orang-orang ingin merebut sakramen itu dari tangannya, tetapi dia dia tetap mempertahankan atau memegang kuat sakramen Maha Kudus itu sampai dia dipukul, sampai dia mati pun dia tetap memeluk sakramen Maha Kudus. Dia adalah seorang martir yang mati demi Kristus. Anak-anak dapat mendengar kisahnya, ya. Santo Tarsisius. Jadi Santo Tarsisius adalah seorang martir awal gereja Kristen yang hidup pada abad ketiga. Ia mempertahankan tubuh Kristus dari tangan-tangan orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus. Tarsisius rela mengorbankan diri sampai ajal demi sakramen Maha Kudus. Ya, itu kisah singkat yang Ibu Guru dapat cerita tentang kisah dari Santo Tarsisius, anak-anak. Oke. Pertanyaan, siapa itu Santo Tarsisius? Mengapa ia dipukul teman-temannya?
Apa arti hosti? Mengapa ia memegang hosti sampai ia meninggal? Hosti adalah sakramen Maha Kudus, tubuh dan darah Kristus. Mengapa ia dipukul oleh teman-temannya? Ya, karena dia rela dipukul karena teman-temannya ini mau merebut, ya, mengajaknya bermain, tapi Tarsisus menolak. Ya, melihat bahwa Tarsisus memegang sesuatu di tangannya, yaitu sakramen Maha Kudus tadi, Tarsisus pun mereka pun ingin berusaha merebut apa yang dipegang Tarsisus, tapi Tarsisus tidak melepaskan tangannya. Ia bahkan semakin kuat mempertahankan apa yang sedang dipegangnya. Bahkan dia dipukul berkali-kali sampai dia pun mati. Dia tetap memeluk sakramen Maha Kudus itu. Jadi dia adalah seorang martir. Martir adalah seorang yang mati demi Kristus. Oke. Semoga anak-anak bisa mengerti. Itu singkat saja cerita dari Santo Tarsius. Ya. Sebagai pertanyaan refleksi, sudahkah anak-anak memuliakan Tuhan? Sekarang buka buku anak-anak halaman 99, ada tugas yang akan anak-anak kerjakan, yaitu tugasnya anak-anak tuliskan kata-kata yang diucapkan Yesus kepada orang-orang yang menyalibkannya. Jadi anak-anak tuliskan kata-kata yang diucapkan Yesus kepada orang-orang yang menyalibkannya. Tuliskan dalam bingkai yang ada pada halaman 99. Yang punya buku langsung tulis dalam buku, tapi yang tidak punya buat saja pada buku tugas agama atau buku tulis, ya, dan hiaskan dengan indah. Kemudian tugas yang kedua pada halaman 100, anak-anak mewarnai gambar dari Santo Tarsius sebagai tugas keterampilannya, yaitu mewarnai gambar Tarsius yang ada pada buku halaman 100. Ya, rangkuman dari materi ini, beriman berarti berbuat demi Allah. Rangkumannya, Yesus wafat di kayu salib karena mencintai manusia. Yesus wafat di kayu salib karena menebus dosa manusia. Yesus wafat di kayu salib karena taat pada kehendak Allah. Santo Tarsius rela mengorbankan diri sampai mati demi imannya kepada Yesus Kristus. Oke, di situ materi kita hari ini. Semoga bisa memahami, bisa mengerti. Sekarang kita tutup materi kita hari ini, dan kita akan berjumpa lagi pada minggu depan materi yang berikut, bagian C, beriman berarti melaksanakan perintah. Ya, Ibu harapkan tugas-tugasnya bisa dikerjakan dan dikirim, dan hari Sabtu tetap ada ulangan harian seperti biasanya. Oke, sekarang kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu bagi kami, sehingga kami kami telah belajar materi yang diberikan Ibu Guru pada hari ini. Semoga apa yang diberikan disampaikan oleh Ibu Guru kami bisa memahami, bisa mengerti dengan baik, dan bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Jadikan kami pengikut-Mu yang setia, ya Tuhan, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa, salam sehat dari Ibu Guru, tetap semangat dalam belajar, Tuhan Yesus memberkati.